Hai, balik lagi di Kita Suka Cerita. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, guys, dan kita mau ngebahas kali ini tentang mengapresiasi diri sendiri. mengapresiasi diri sendiri. Apa sih itu mengapresiasi diri sendiri buat lo? Kalian juga kalau punya penilaian sok banget mengapresiasi diri sendiri kayak semacam penghargaan kecil atau besar untuk diri sendiri nggak sih? Betul. Ya kan? Di saat kita bisa melakukan sesuatu yang menurut kita itu pantas untuk dikasih penghargaan gitu. Dan kadang dari kita itu banyak banget yang lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Kayak jadi di saat kita ngelakuin hal-hal baik walaupun itu kecil, walaupun itu nggak kelihatan, tetap aja itu sebenarnya harus diapresiasi. Cuma kebanyakan dari kita itu lupa untuk nggak melakukan itu. Sebenarnya diri kita sendiri juga butuh untuk diapresiasi. Mengapresiasi diri sendiri tuh kayak semacam ucapan terima kasih, syukur gitu. Oh ternyata lo udah bisa sekuat ini ya. Oh ternyata lo bisa lebih keren dibanding hari kemarin ya. Atau lo bisa sehebat ini gitu. Pokoknya menurut gua sendiri mengapresiasi diri sendiri itu adalah salah satu cara menyayangi diri sendiri. Betul, banget. Menghargai diri sendiri. Itu dia. Sepakat ya berarti ya. Itu menurut gue dan menurut dia. Biasanya hal apa yang lu lakuin yang bisa bikin lu mengapresiasi diri lu sendiri? Kayak misalnya lu ngelakuin apa? Oh karena gue udah ngelakuin ini, oh gue mau apresiasi diri gue sendiri gitu. Mungkin kayak di saat gue bisa ngebantu orang lain, walaupun ngebantunya kecil gitu, atau dengan gue bisa bangkit dari masalah, atau di saat gue bisa berbicara, mengutarakan isi hati gue, mengutarakan pendapat gue ke orang-orang banyak. Itu menurut gue itu hal yang beberapa hal yang harus diapresiasiin untuk diri gue sendiri gitu. Karena kayak kalau buat gue sendiri tuh kayak, wah gila lu hebat udah ngelakuin itu gitu. Jadi itu hal-halnya. Kalau gue hal yang perlu mendapatkan apresiasi dari gue itu kayak misalnya gue kan umur udah 20-an gitu guys, banyak masalah hidup. Kadang gue juga mikir gitu, ini gue harus sekuat apa lagi sih buat jalanin masalah hidup gitu kan. Bener. Kadang pas lagi ada masalah tuh gue suka ngomong ke diri gue sendiri gitu, lo pokoknya jangan jangan kelihatan kayak lemah di depan orang, terus gak boleh takut sama akan hal sesuatu gitu. Nah ketika hal itu gue lakuin dan gue bisa nyelesain masalah atau perkara yang lagi gue hadepin gitu, gue tuh suka bilang ke diri gue, yaudah karena selesai nih masalah, lo boleh deh sekarang nangis. Kayak mengapresiasi diri sendiri. Lo sekarang boleh nangis, lo sekarang boleh ngomong sesusah apa kemarin lo untuk bertahan gitu. Karena menurut gua penyampaian emosional yang kita rasain itu penting juga untuk kesehatan mental kita gitu. Kadang kan lu suka bilang gini, ih buat apa sih nangis gitu ya nggak sih pas lagi ada masalah, kok nggak nyelesain masalah juga gitu. Atau buat apa sih lo marah-marah lo nggak nyelesain masalah juga, tapi ada yang lo lupa, emang nggak nyelesain masalah, tapi lo lega setelah lo ngeluarin itu. Nah itu sih menurut gue apresiasi yang gue lagi lakuin gitu. Kadang lo emosian itu karena lo nggak bisa nyampein atau ngeluarin emosi lo sesuai pada tempatnya. Bener banget. Kayak lo nggak berani buat nyampein itu gitu. Padahal sampein aja, keluarin aja. Itu nggak salah, itu nggak yang bikin orang-orang nilai lo rendah, nggak akan bikin orang nilai lo lemah gitu kan. Enggak. Justru di saat lo bisa ngeluarin itu semua, di saat lo bisa utarin itu semua, lo tuh hebat, gila. Lo tuh hebat karena lo udah berani menghargai diri lo sendiri gitu. Udah berani untuk mengungkapkan itu semua di saat orang-orang belum tentu bisa melakukan itu. Dan ya lo bisa lebih ngargain diri lo sendiri. Ya gitu. Karena hidup tuh udah susah men. Iya. Hidup tuh udah susah. Susah banget guys. Iya. Jadi lo tuh nggak mungkin seneng-seneng aja di selama hidup lo gitu. Kalau mau seneng-seneng aja mah ya di Dufan tuh di tempat mana lah anjir gitu. Jadi karena emang hidup udah susah, menurut gua cara mengapresiasi diri yang bener itu adalah
melampiaskan emosi di waktu yang tepat gitu. Betul. Benar. On frame lagi guys, on frame lagi emang biasa kan itu. Tadi kan setelah gua ngelampiasin emosi itu bentuk gua mengapresiasi diri sendiri. Selain itu ada nggak sih macam-macam bentuk apresiasi lain menurut lo? Bentuk apresiasi maksudnya kayak caranya gue ngapresiasi diri gue sendiri. Iya, setelah misalnya lo ngelakuin sesuatu atau setelah lo berhasil lah gimana kan? Mungkin dengan memanjakan diri gue sendiri gitu, yang sudah lama tidak dimanjakan, atau lebih mengerti diri gue sendiri juga, karena mungkin selama ini gue lebih mengerti orang lain ketimbang diri gue sendiri gitu. Lebih kayak bentuk omongan juga sih, kayak gue ngomong gitu sama diri gue sendiri, entah gue lagi ngaca atau gue yang ngomong kayak gini aja gitu, ngomong sama diri sendiri kayak, ya ampun Farha, makasih banget, lu udah hebat, udah bisa bertahan sampai titik ini, lu udah bisa keluar dari sesuatu yang emang sulit. Lu udah bisa sekarang lebih percaya diri, udah bisa lebih berani, udah bisa lebih kuat kayak gitu. Dan gue dalam bentuk mungkin gue shopping atau gue beli skincare ya, shopping. Pokoknya gitu, kayak memanjakan diri gue sendiri kayak gitu aja. Kalau gue, atau ya dengan ngopi gitu kan, apa ya, bikin kita happy kan, ya memanjakan diri gitu. Entah ngopi lah, entah jalan-jalan kemanapun gitu, ya kayak gitu. Kalau gue bentuk apresiasi gue selain mengeluarkan emosi ya, itu gue biasanya kayak ngomong sama diri sendiri juga, tapi gue nggak suka di kaca guys, tapi gue kayak ngomong aja gitu sendiri. Iya. Ya lagi ngelamun gitu ya. Nurmaini, ternyata lo sehebat itu ya, ternyata lo sudah sedewasa itu ya, kayak gitu. Terus biasanya juga gue kayak pergi nonton film atau sama siapa? Sendiri. Sendiri tapi kadang ada temannya juga. Jadi kalian kalau gabut mau nonton film gak apa-apa aja gue apa ya, label ajak. Nah terus lanjut. sama nyalurin hobi gue, kadang gue hobi untuk baca novel. Sama itu juga. Nah itu itu. menurut gue kayak oke, karena gue udah kemarin ngalamin hal-hal berat, gak ada salahnya gue beli novel, harganya mahal juga. Iya benar. Gitu. Tapi gue puas gitu. Dan ini sedikit tips buat lo yang misalnya susah mengendalikan emosi, susah melampiaskan atau bagaimana apapun gitu bentuknya gitu. Menurut gue baca sih salah satu metode pembelajaran juga sih. Dari baca novel-novel yang menurut lo bisa menuntun lo ke arah yang lebih baik, itu bisa jadi panutan juga. Karena gue juga belajar sabar. Gue belajar kalau beberapa kejadian hidup itu nggak bisa sesuai dengan apa yang gue mau. Terus dari beberapa novel juga. Iya, jadi emang banyak novel yang benar-benar bisa ngajarin kita, benar-benar bisa ngebangkitin kita, benar-benar bisa nemenin kita kayak supaya kita nggak ngerasa sendiri kayak gitu. Banyak kok, banyak novel-novel yang kayak begitu. Kalau kalian mau coba cari gitu, nggak yang harus cowok dingin ketemu cewek cupu jadian gitu, nggak usah. Jangan, itu lu nerd banget gak sih? Semua novel emang banyaknya yang lagi happening kayak gitu. Tapi kalau lu mau nyari juga bisa di ini, biasanya kalau di toko buku Gram itu lo bisa cari di self improvement. Tuh dikasih tahu tuh. Raknya self improvement. Terus setelah itu biasanya gue nongki sih, kayak ngopi-ngopi gitu. Karena ngopi sama teman-teman lu itu bisa ngajakin lu tukar pikiran. Nah itu apresiasi juga sih, karena gue punya pemikiran sendiri, ketemu orang lain pemikirannya beda. Terus kita debat, tapi kita nemuin ujungnya gitu. Itu apresiasi juga buat diri sih, kayak apa yang ada di otak gua salurin. Kayak gitu nggak sih? Benar banget. Iya. Menurut gua bentuk apresiasi gitu. Oh sama yang paling penting sih, gua ngerasa Tuhan segitu baiknya. Bentuk apresiasi itu adalah rasa syukur kepada Tuhan. Itu utama sih. Iya, karena tanpa disadari kan, kadang kita suka luput sama ternyata Tuhan tuh ngasih hal-hal baik ya setelah hal-hal buruk terjadi. Itu ternyata itu bener gitu, cobaan yang Tuhan kasih tuh pasti kita bisa lalui gitu. Janji Tuhan tuh gak akan pernah ingkar. Nah gitu. Lanjut. Setelah
lu mengapresiasi diri lo sendiri, kira-kira ada nggak sih manfaat yang bisa lo ambil? Banyak banget sih, gila. Kalau lo tanya manfaat dari lo bisa ngeapresiasiin diri lo tuh banyak banget. Yang pertama kayak yang tadi lo bilang, lo bisa lebih bersyukur sama Tuhan. Ini beberapa manfaat yang gue rasain juga ya. Lo bisa lebih bersyukur sama Tuhan atas semua yang udah Tuhan kasih sama kita. Terus lo bisa lebih percaya diri. Terus lo jadi lebih termotivasi untuk jadi lebih baik lagi, dan lo jadi lebih semangat untuk ngelakuin hal-hal positif dan hal-hal baik lainnya. Itu yang gue rasain, dan itu semuanya menurut gue kayak itu yang emang penting banget di hidup. Dan di saat gue bisa dapetin itu semua hanya dengan gue mengapresiasi diri sendiri, itu sesuatu yang wow, Gitu ya. gue bisa dapetin itu semua hanya dengan gue mengapresiasi diri gue sendiri. Kayak jadi bikin hidup gue juga tenang gitu, bikin gue damai sama diri gue sendiri, kayak plong aja gitu. Itu sih Betul. Kalau gue manfaat yang gue rasain, jadi gue mulai mengapresiasi diri gue sendiri itu sekitar 2 tahun yang lalu. Udah mulai banyak juga jadi isu kalau mengapresiasi diri bisa ngobatin jiwa gitu. Karena nggak bisa dipungkirin hidup capek kan, tapi harus tetap disyukurin dan dijalanin gitu kan. Manfaat yang gue rasain itu pertama, gue lebih tenang. plong ya. Karena gue mengenal diri gue sendiri gitu. Gue mengenal diri gue sendiri, gue lebih tenang menghadapi satu masalah atau segala macamnya. Karena gue udah bisa berkomunikasi dengan diri gue sendiri. Jadi otak dan hati gue tuh udah benar-benar sinkron. Nggak benar-benar sinkron sih, kadang gue juga masih ngedahuluin Sejalan lah gitu. ya. Sejalan. Ada beberapa yang kayak di masalah tertentu biasanya gue meledak-ledak, ini gue bisa kayak oke, gue harus kalem, nanti meledak-ledaknya ada waktunya, ada tempatnya kayak gitu. Itu kayak istilahnya diterima sama hati dan disetujui oleh otak, atau kebalikan ya, diterima oleh otak dan disetujui oleh hati. Ya bisa Oleh lah hati. dua-duanya. Nah Ya, terus gitu. yang kedua, gue bisa belajar neken ego gue. Karena kan Lebih nahan gitu, iya, maksudnya. lebih nahan. Jadi misalnya lu punya geng, punya kelompok, atau punya teman kerja, teman kampus dan sebagainya gitu ya. Kadang kan pemikirannya nggak sama, Iya, ya kan? beda lah, semua orang pasti beda. Iya. Terus udah gitu kadang kalau lo nggak ngerti sama diri lo sendiri, kadang capek nemu orang-orang kayak gitu, Bener. ya kan? Capek tapi lo harus ketemu terus. Gitu. Nah, ya. itu kan beban. Kadang bikin kita, ini kebanyakan kadang anjing, kadang bikin kayak kita tuh kayak ih males banget gue ngelakuin hal yang sama berterus-terus, ketemu orang yang sama, pemikirannya masih nggak maju-maju atau gimana gitu. Tapi karena gue mengapresiasi diri sendiri, misalnya nih gue ketemu lagi nih orang nih, kan ngeselin, terus gue pulang tapi gue nggak marah-marah. Pas ketemu dia gue nggak marah-marah, pas pulang tuh gue kayak pas dipikirin lagi, abis mandi, abis segala macam, gila ya, Gue hebat ya. hebat ya, tadi gue nggak marah-marah loh. Bisa Dia nyampingin ego gue Iya. loh, padahal dia bisa, Iya. dia bikin gue kesel, tapi Iya. gue bisa nyampingin ego gue gitu. Nah, iya, karena gue belajar mengapresiasi diri gue sendiri. Dan itu Itu hal rasanya kecil plong ya. kan? Itu plong banget sih. Itu Gue kayak, chill loh. nah kecil. Kayak misalnya lo pikir, ya emang apa salahnya sih menghargai orang? Iya. Tapi nggak semua orang bisa bisa lakuin itu. ngelakuin itu. Apalagi orangnya keras kepala kayak gue, gitu, susah banget anjir. Parah. Terus udah gitu, gue pas selesai mandi segala macam, terus gue mikir, gila ya, kok lu nggak egois gitu. Iya. Keren anjir. Iya. Ini, Mak, lu hebat iya. gitu kan. Lo mau apa sekarang? Gue Nah, kadang suka ngomong gitu, lo mau apa? Paling nggak yang mahal kayak tas Gucci, Hermes gitu, kagak mungkin gue beli. Gue paling pengen apa? Cappuccino cincau, cat Anjir. time, Makan atau sotong. gitu kan? Atau cuma karena lo sekarang udah nggak egois, boleh deh kita nonton, atau karena lo sekarang nggak egois, ya udah deh kita streaming YouTube tentang Apapun itulah, ya musik yang gue suka gitu kan. walaupun berjam-jam ya. Iya, walaupun habisin berjam-jam kuota. habisin kuota, tapi kayak gue mengapresiasi diri gue. Nah, terus yang ketiga, bersyukur. Bener sih, bersyukur, karena enggak semua orang bisa nerima apa yang Tuhan kasih di tubuhnya, di pemikirannya, Di atau di kehidupannya. kehidupannya gitu kan. Tapi kalau lo udah bisa gitu untuk mengapresiasi diri lo sendiri walaupun kecil, misalnya
gua biasanya itu pakai pulpen, ada satu pulpen favorit gua. Terus tiba-tiba nggak ada, itu pulpen nggak ada. Lo suka nggak hilang, misalnya gua lupa atau gimana gitu, di mana itu pulpen? Lo suka kesel nggak sih? Nggak tahu sih, ini gua aja kayaknya. Gua soalnya orangnya kayak gua udah pakai itu, gua pasti itu terus. Nah waktu itu pulpen hilang. Kesel sih kalau udah. Kesel karena tangan kita itu atau tubuh kita itu kalau udah terbiasakan sesuatu, pas diganti itu beda rasanya. Padahal menurut gua tulisan gua nggak jauh beda gitu, jelek juga karena nggak bagus-bagus, tulisan gua tuh nggak pernah bagus gitu. Padahal mau gua pakai yang si pulpen itu tuh high touch, mereknya 0,75 buat kalian mau beliin besok. Terus gua waktu itu pakai pulpen cetrek-cetrek dari universitas gratis, tau gak sih? Karena gua kan kerja di sekolahan. Ya udah gitu, suka ada universitas yang ngirimin pulpen. Nah gua pakai pulpen itu, dan lu tahu rasanya tuh kagak enak sama sekali. Tapi gua lakuin itu gitu, gua nulis pakai itu, gua nilai tugasnya anak-anak pakai itu. Terus itu sepele banget, tapi gua karena udah tahu cara mengapresiasi diri sendiri, gue bilang sendiri ke tangan kanan gue bilang, gila lu hebat ya. Gue dulu tuh waktu SMA bisa nggak nulis anjir karena pulpen gue hilang. Tapi sekarang gue bisa, nulis walaupun tanpa pulpen yang biasa gue gitu. Iya, itu gue mengapresiasi diri dari hal terkecil. Kalau kecil banget sih, itu rasa bersyukur gue. Tuhan tuh ngasih tangan kanan berfungsi untuk nulis. Ya tulisan lo mau gimana, yang penting ada alatnya untuk nulis gitu. Lo bisa nulis. Iya, sebenarnya lo bisa nulis gitu. Gue bersyukur banget gitu. Sebenarnya itu hal kecil. Lo kecil banget. Iya. Lo nggak akan pernah sadar akan itu. Iya, kadang gue juga mikir gitu. Iya ya, gue tuh harus mengapresiasi semua yang Tuhan kasih gitu. Gue sampai bilang, ih gila ya, akhirnya otak sama hati gue sinkron gitu. Emang ini teman-teman gue juga kadang suka emosi gitu. Emang apa beda ya, tulisan lu sama aja jelek, tapi gak enak di tangan gue tuh nggak enak. Iya. Ya gitulah, gak tau lah, gue aneh emang. Tapi emang gitu cara mengapresiasi diri sendiri gitu. Itu manfaatnya jadi lebih kayak menghargai aja sama yang pemberian Tuhan gitu. Benar sekali guys. Terakhir Apa nih? sejauh Udah terakhir ini ya? iyalah terakhir aja. Sejauh ini selama lo hidup, menurut lo lebih sering mengapresiasi diri lo sendiri atau nyalahin diri lo sendiri? Nyalahin. Apa tuh guys? Lo lebih sering nyalahin diri lo sendiri apa mengapresiasi diri lo sendiri? Jawab di komen. Kalau lo nggak pernah mengapresiasi diri lo sendiri, belajar dari sekarang. Oke, gue bakal jawab. Jadi kalau buat gue dari dulu gitu ya, emang gue sangat bodoh banget. Gue lebih sering nyalahin diri gue sendiri. Dan gue karena gue udah sadar, gue udah sejauh dan selama itu gue terus-terusan nyalahin diri gue sendiri, bikin hidup gue sendiri nggak tenang, uring-uringan, kayak gak tahu maunya apa gitu, kayak pengen terus-terusan di ngertiin atau pokoknya nggak tenang lah gitu kan. Sampai akhirnya gue mikir kayak ini ada sesuatu yang kurang atau ini ada sesuatu yang gue lupain, tapi apa gitu. Sampai akhirnya gue nemuin jawaban, oh ternyata selama ini tuh gue kurang mengapresiasi diri gue sendiri, gue kurang menghargai diri gue sendiri gitu. Karena selama ini kayak gue lebih keseringan ngapresiasi orang lain dibanding gue sendiri. Padahal tanpa gue sadarin, bukan gue sombong gitu, maksudnya pasti ada selama lo hidup tuh hal-hal baik yang lo lakuin, mau itu besar, mau itu kecil, sekecil apapun di saat orang lain gak bisa lihat, tapi tetap aja itu hal baik yang udah lo berhasil lo lakuin. Dan lo tuh harus bisa apresiasiin diri lo sendiri, karena manfaatnya itu yang tadi kita bilang tadi, manfaatnya tuh benar-benar amazing banget, kayak wow gitu. Hanya dengan lo mengapresiasi diri lo sendiri, lo bisa dapetin semua hal-hal penting yang itu yang penting buat di hidup lo gitu, dan bikin tenang. Dan di saat kita bisa ngapresiasi diri kita sendiri itu, kita jadi lebih dihargai dan dihargai orang dan menghargai orang lain gitu. Jadi kayak kalau sekarang gue udah sadar gitu, dulu gue sering nyalain diri gue sendiri, sekarang gue untuk mencoba untuk pelan-pelan terus mengapresiasi diri gue sendiri, walaupun dari hal terkecil gitu. Gak cuma hal besar, tapi dari hal paling kecil pun gue nyoba untuk bisa mengapresiasikan itu. Ya hal terkecil dengan kita ngomong ke diri kita sendiri kayak gitu. Benar-benar. Itu sih. Jadi jawabannya adalah gue dulu lebih sering menyalahkan diri gue sendiri, dan sekarang gue mencoba untuk merubah itu semua. Kalian juga harus begitu ya. Kalau Gue juga sama sih. Karena mulai mengapresiasi diri sendiri setelah gue nonton beberapa channel mental health juga, setelah gue baca novel-novel juga, gue baru belajar kayak oh iya ternyata
penting juga gitu untuk mengapresiasi diri sendiri. Mau gimana pun lo dan badan lo dan roh lo dan semuanya yang ada di tubuh lo itu satu harusnya gitu. Jangan sampai kayak otak gue ego banget, gue harus ngerjain ini semua sekarang, padahal badan lo capek gitu kan. Nah itu kadang nggak sinkron tuh, jiwa dan raga lu tuh gak sinkron. Nah karena gue belajar mengapresiasi diri sendiri, sekarang gue kayak lebih sinkron aja sih. Menurut gue kayak ya udahlah, kata otak gue capek nanti aja, atau kata badan gue capek udah berhenti aja, atau kata otak gue udah deh Mak, kayaknya lo nggak bisa ngelakuin ini. Tapi walaupun gue masih kekeh gitu, ada kekehnya kayak kayaknya gue bisa, oh udah kayak gue coba dengerin apa yang lo ada di badan lo gitu. Itu salah satu cara gue menebus kesalahan-kesalahan gue yang lama. Karena jujur pekerjaan paling enak itu adalah nyalahin diri sendiri atas hal apapun yang terjadi. Dan yang sekarang gue bisa mikir gini loh, gratis tapi nyusahin. Iya. Kenapa manusia itu lebih banyak yang kayak menyalahkan diri sendiri dengan kayak misalnya dia ngelakuin kesalahan kecil tapi itu benar-benar bisa bikin dia sampai benci sama dirinya sendiri, sampai dia nggak bisa maafin dirinya sendiri, padahal itu kesalahan kecil gitu. Yang kayak misalnya dia mecahin gelas, terus dia bilang ini gara-gara lo teledor gitu, kayak dia nyalain diri sendiri. Lu makanya hati-hati coba deh. Nah apa susahnya cuma lu sapuin terus lu bilang lain kali gue harus hati-hati gitu. Iya gitu. Dan kita tuh sering banget lupa, sedangkan kita ngelakuin kebaikan yang besar gitu ataupun kecil, tapi kita bener-bener nggak mengapresiasi diri kita sendiri gitu, kayak biasa aja gitu. Kayak udah biasa aja. Manusia harus kodratnya kayak gitu. Gitu. Tapi kenapa lo bisa sebegitu nyalahin diri lo sendiri di saat lo ngelakuin kesalahan kecil banget? Tapi kenapa di saat lo bisa ngelakuin kebaikan yang besar gitu, kecil ataupun, tapi lo sama sekali nggak bisa ngehargain itu dan nggak bisa ngasih apresiasi ke diri lo sendiri? Padahal kayak ya udah dengan hal kecil aja lo bilang ke diri lo sendiri kayak ih gila lo hebat nih, makasih ya udah, makasih ya Farha gitu. Misalnya gue ngomong ke diri lo sendiri, makasih ya Farha, lo udah sehebat coba ini, maafin dia, atau udah sehebat ini untuk kuat segala macam, lo udah sepintar ini buat bisa ngelakuin ini gitu, ya kayak gitu. Tapi sumpah kalian harus coba, itu dahsyat banget saat kita bisa kayak gitu tuh, bener-bener langsung plong, dan kita tuh langsung bener-bener bersyukur sama Tuhan, langsung kayak ya Tuhan makasih, bener-bener yang kita tuh udah dikasih kehidupan yang seenak ini, tapi kita masih ngeluh gitu, padahal oh my god, itu bener-bener yang lo harus bisa sih apresiasi diri lo sendiri. Kalau lo belum bisa, lo harus coba. Kadang kita tuh kalau dikasih cobaan kayak bener-bener pengen nyalahin Tuhan sama diri sendiri, tapi waktu dikasih keenakan kita lupa makasih sama diri sendiri dan Tuhan. Itu quotes of the day tuh, boleh kalian rangkai kata-katanya intinya. Gitulah pokoknya. Sumpah sih, gue kalau udah ngebahas ini tuh jadi kayak berapi-api gitu. Karena gue tuh pengen banget kalian yang belum bisa tuh pelan-pelan nyoba gitu. Sama, kadang gue juga kita juga masih lost control untuk gak mengapresiasi diri sendiri. Kayak sama kayak kalian, kayak ya udah nolongin orang ya karena emang gue manusia gitu. Gue dengerin curhatan orang ya karena gue manusia, atau gue bantu ngerjain PR orang ya karena gue manusia gitu. Gue ngelakuin kerjaan gue ya karena gue manusia gitu. Padahal nggak yang kayak gitu. Lo tuh harus yang bilang makasih sama diri lo sendiri juga, belajar kayak ngasih reward gitu. Karena setelah lo capek banget, pasti nanti lo ngalamin kayak hektik banget nih kegiatan lo, terus tiba-tiba lo lenggang gitu, kayak badan lo pasti protes. Yang namanya udah diforsir gitu kan, terus tiba-tiba berhenti. Nah itu saatnya lo bilang ke diri lo, oke, reward nih, lo mau apa gitu. Beneran, lo mau apa? Lo mau nonton kah? Lo mau makan kah? Lo mau shopping kah? Atau lo mau jalan-jalan cuma sekedar ke kebun raya naik sepeda nyewa gitu kan? Tapi kayak lo tuh, oh ya kebayar deh capek yang kemarin, gue fresh lagi. Karena buat apa lo capek-capek cari duit? Buat apa lo capek-capek nuntut ilmu tapi lo nggak enjoy akan hal itu? Ya nggak sih? Karena yang lo kejar itu apa sebenarnya? Apa? Kalau lo kayak gitu tuh lo mau ngejar apa? Gitu. Duit doang gitu kan. Ya
coba berusaha kayak oke, gue kerja capek, kuliah capek, tapi karena gue mau nyenengin diri gue sendiri gitu, sebagai apresiasi diri gue sendiri karena mau diajak capek. Iya, gitu loh benar. menurut gue. Sebenarnya kenapa kita kayak ngebahas ini, karena kita mau lebih banyak lagi dari Orang yang aware sama diri dari sendiri. kalian gitu untuk bisa mengapresiasi diri kalian sendiri, karena kita udah ngerasain efeknya sedahsyat Dahsyat itu, se-amazing itu. Jadi kita pengen bagi-bagi aja gitu, kayak kita pengen ngerasain enaknya tuh nggak cuma sendiri gitu. Iya, Kita betul. pengen kalian juga ngerasain itu, karena kebanyakan kayak dari sahabat gue juga gitu, teman-teman gue yang lagi ngerasain hidupnya sekarang lagi kayak banyak cobaan atau lagi banyak masalah segala macam gitu. Dan lo sekali-sekali coba untuk bisa mengapresiasi diri lo sendiri, hal apapun, mau dari sekecil apapun, nggak cuma hal besar yang lo bisa apresiasi, tapi hal kecil pun lo harus bisa apresiasi diri lo sendiri, karena lo udah berhasil ngelakuin itu, lo udah berhasil keluar dari masalah itu, mungkin lo udah berhasil apa ya, tegar kuat gitu selama lo hidup kayak gitu. Itu lo harus bisa apresiasi diri lo sendiri, karena efek baiknya ya buat lo juga gitu loh. Hidup lo bakal jadi lebih tenang banget sih, dan lo damai, sumpah damai sama diri sendiri itu hal paling Dahsyat, enak. enak banget gitu, kayak ya udah gitu, apa ya, ih Damai Cuma sama enak diri banget. sendiri itu kan kayak kenyamanan untuk kita juga Iya, gitu. gitu. Karena kan sehari-hari lo pakai badan ini, lo pakai jiwa ini gitu, jadi kan nggak mungkin iya lo nggak damai sama diri lo sendiri. Kunci mental health itu banyak terjadi karena itu kurangnya rasa bersyukur atas diri yang sudah sekeren ini gitu. kamu udah sehebat gitu. Udah sehebat ini Gitu. katanya. Jadi semangat buat kalian, nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, karena kalau kalian buru-buru juga takutnya nanti kepleset. Jadi pelan-pelan, yang penting dilakuin terus-terusan sampai akhirnya sampai di tujuan gitu guys. Boleh Sadari berbagi kurang. di bawah kalau kalian udah mencoba untuk mengapresiasi diri. Semoga kita bisa belajar untuk terus mengapresiasi diri, terus Amin. kuat, terus menjadi lebih baik. Amin. Semoga kesehatan mental lebih dipedulikan lagi. Betul. Dadah. Jadi segini dulu aja pembahasan dari kita. Kalau kalian mau kita ngebahas sesuatu yang lain, kalian boleh komen atau kalian boleh DM di IG kita. Udah tahu kan IG kita, udah tahu lah ya. Jadi segitu dulu aja. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik-baik.